Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Rinda Suciana dari kelas 3A. Pendapat saya atau tanggapan saya terhadap berita tentang pemberhentian atau pencopotan Bapak Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia ini banyak sekali menimbulkan kontroversi di berbagai pihak. Yang saya tahu, Hakim Konstitusi diberhentikan secara hormat apabila mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir, usianya telah mencapai 70 tahun dan sakit terus-menerus. Itu pun Mahkamah Konstitusi yang mengajukan kepada Presiden, dan pemberhentiannya nanti juga dilakukan oleh Presiden. Sedangkan dengan secara tidak hormat, apabila Hakim Konstitusi melakukan tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Hakim Konstitusi tidak menghadiri sidang selama 5 kali berturut-turut, itu pun harus disidang di Majelis Kode Etik Konstitusi. Sedangkan pemberhentian Bapak Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR ini merupakan keputusan politik. Hal ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Pemberhentian Bapak Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR ini juga didasari oleh anggapan bahwa Bapak Aswanto sering membatalkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR itu sendiri. Ini sudah tidak dalam keadaan normal lagi, karena ini sudah melanggar, karena ini merupakan keputusan politik yang sudah bertentangan dengan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selesai. Bercanda guys, apalagi ya? Kayaknya masih ada. Tapi lupa nih, sebentar ya. Oh iya masih ada. Lanjut guys. Saya sependapat dengan Bapak Profesor Mahfud yang malah merekomendasikan untuk mengindahkan keputusan DPR tentang pemberhentian Bapak Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan publik termasuk saya tentang kasus ini. Salah satunya adalah apakah ini jelas cara rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya dengan melemahkan konstitusi seperti yang dikatakan oleh Dr. Beni Harman selaku anggota Komisi 3 Proksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya juga sependapat dengan Bapak Jimli selaku Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden Republik Indonesia itu harus tegas. Karena ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh DPR. Kalau ini dibiarkan, ini bisa menghancurkan peradilan Indonesia. Karena DPR itu bukan pemerintah. Indonesia memang benar-benar akan kacau jika hukum Indonesia ini bisa dikalahkan dengan politik. DPR itu adalah pembuat undang-undang, tetapi malah tidak tahu aturan undang-undang itu sendiri. Pendapat saya, menurut saya, Ketua DPR dan beserta anggotanya itu bahkan bukan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi malah seperti mafia rakyat. Apakah ini karena hukum adalah produknya politik? Itulah dinamika berbangsa dan bernegara yang kita rasakan saat ini. Hukum dijalankan berdasarkan kekuasaan dan kekuasaan itu diatur oleh oligarki. Kayaknya udah deh, langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Cakep! Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Jangan takut berkata jujur, meskipun itu akan menggulingkanmu dari jabatanmu sendiri.
Kebenaran itu harus maju, mari kita lawan oligarki. Kesepian itu sendiri, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.